Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro, NIM saya 1872050018, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Di sini saya ingin presentasi untuk memenuhi proyek UTS saya. Saya ingin mempresentasikan bentuk, jenis, dan proses pendirian koperasi. Bentuk koperasi sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perekoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum, baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Bentuk koperasi menurut Undang-Undang Koperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. 1. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang per orang untuk membentuk minimal 20 orang yang memiliki kebutuhan ekonomi yang sama sepakat untuk mendirikan koperasi. 2. Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer dan atau badan hukum koperasi sekunder. Dibentuk koperasi sekunder harus berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi usaha bagi koperasi sejenis maupun berbagai jenis dan tingkat yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer. Karena itu, pendirian koperasi sekunder harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga pada dasar pendirian koperasi sekunder bersifat subsidiaritas terhadap koperasi primer. Koperasi sekunder dapat didirikan tidak hanya oleh koperasi sejenis saja, melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena terdapat kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama. Aktivitas atau kebutuhan yang sama tersebut akan dapat dicapai lebih efisiensi apabila diselenggarakan oleh koperasi sekunder dalam skala kekuatan yang lebih besar. Jenis koperasi. Penjenisan koperasi diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang keoperasian, yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasian adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang adalah koperasi simpan pinjam, adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. 2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pakai barang kebutuhan sehari-hari. 3. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. 4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. 5. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggotanya, misalnya asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihannya, dan sebagainya.
Tata cara pendirian koperasi. Anggaran dasar koperasi harus memuat sekurang-kurangnya yaitu daftar nama pendiri, nama dan tempat pendudukan, maksud dan tujuan serta di bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengolahan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.